Eh, Teman-teman untuk masuk dalam pertemuan kedua mungkin kalau di lingkungan kan biasanya lebih akrab ya, lebih kekeluargaan. Nah, kita bisa menanyakan kepada peserta kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu, kakak adik yang lakukan pada hari ini. Jadi kita flashback sebentar tentang kegiatan mereka dalam sehari itu kira-kira sudah ngapain aja. Nah, kemudian kita bisa masuk ke flashback yang tentang pertemuan ke-1. Karena pertemuan kedua ini ada kaitannya juga dari pertemuan ke-1. Sama-sama membahas tentang Nabi Amos. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mengangkat tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Nah, kalau di pertemuan pertama itu tentang untuk melawan menangkis mentalitas keagamaan palsu. Nah, di sini kita diminta untuk melawan ketidakadilan. Nah, kita mau melihat bahwa pada awal penciptaan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik ya. Nah, di sini kita dari masa ke masa kita melihat banyak perubahan yang terjadi. Nah, terutama juga di masa pandemi COVID-19 ini, di mana pada situasi masa pandemi ini kita melihat banyak terjadi perubahan-perubahan seperti ada hal-hal yang baik yang mungkin dilahirkan pada saat masa pandemi dan juga memunculkan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, yang menjadi lagu lama dalam setiap zaman itu biasanya terjadi di bidang ekonomi dan sosial, di mana terjadi ketidakadilan sosial dan kesenjangan ya antara orang kaya dan orang miskin itu. Nah, itu seperti sebuah lagu lama bagi kita. Nah, di situasi saat seperti ini, bahkan sebelum COVID pun kita juga sudah merasakan ya, dan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Aspek kehidupan berubah, ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita melihat perjalanan bangsa Israel itu di mana bangsa Israel juga mengalami ya satu perjalanan. Di dalam perjalanannya itu merasa seperti Tuhan meninggalkan, seperti Tuhan tidak berpihak. Nah, lalu mereka mulai mencari ilah-ilah lain, melakukan penyembahan berhala. Nah, seperti yang kita lihat di pertemuan yang lalu itu ya. Nah, sama seperti kita menghadapi masa-masa pandemi ini dengan melihat hal seperti itu, kita kurang lebih seperti bangsa Israel ya yang menjalani kehidupan kita, di mana terutama di masa pandemi ini kita juga mulai mempertanyakan dengan situasi yang sangat tidak mengenakan itu, kita mulai bertanya Tuhan ada di mana gitu ya, apakah situasi akan seperti ini terus. Nah, disinilah kita diminta menemukan di pertemuan BKSN kali ini kita ingin mendapatkan bahwa Allah sumber harapan kita. Nah, di pertemuan kita ini kita diminta untuk melawan ketidakadilan. Dengan melawan ketidakadilan, maka kita akan menciptakan satu atmosfer yang baik. Oke. Nah, sebelum mulai masuk ke materi di kitab Amos, kita bisa memulai dengan doa pembuka. Nah, bicara tentang keadilan, kita bisa menanyakan kepada umat di lingkungan kita, apa sih arti keadilan menurut Bapak, Ibu, atau kakak adik? Apakah keadilan itu tidak berat sebelah, artinya sama rata ya, seperti yang kita lihat dalam timbangan ini, tidak berat sebelah artinya sama beratnya, atau gambar yang kedua. Nah, mungkin nanti di lingkungan bisa digali lagi dari opini-opini umat di lingkungan
apa arti keadilan menurut masing-masing dari peserta yang hadir. Nah, kita di pertemuan kedua masih membawa dalam kitab Amos. Nah, kita mau lihat ya, Nabi Amos ini pada bangsa Israel pada zaman Nabi Amos itu, seperti di pertemuan satu itu kita melihat bahwa wilayah kerajaannya diperluas, perdagangan semakin berkembang dan makmur. Nah, kita juga melihat ya situasi yang semakin berkembang, teknologi yang berkembang dengan pesat membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah. Apa-apa kita tinggal dalam satu handphone itu kita udah banyak difasilitasi ya. Mau baca buku, mau pesan makan, mau beli barang, semakin dipermudah dan semakin rasanya semakin enak hidupnya gitu ya. Nah, disitulah muncul ya mentalitas konsumerisme, di mana juga kita lihat penjualan online itu sangat meningkat pesat. Nah, ternyata dengan semakin berkembangnya zaman, semakin juga konsumerisme bertingkat, terjadi juga ya kemerosotan moral. Di mana kalau kita tidak membatasi diri, kita akan cenderung lebih ke apa ya, hal-hal yang berbau dengan teknologi yang negatif, terutama dari tontonan atau dari bacaan yang mungkin tidak memberikan moral yang baik. Sehingga disinilah timbul juga satu ketidakadilan sosial. Nah, kita mau melihat di Amos ini, di mana Nabi Amos ini adalah seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Nah, Nabi Amos juga terkenal dengan julukan pendekar keadilan. Jadi kalau di Alkitab kita juga punya ya pendekar keadilan. Kalau anak-anak sekarang itu mereka mungkin mengagumi tontonan seperti Marvel atau mungkin superhero-superhero yang lain. Nah, di sini malam ini kita bisa memperkenalkan juga kepada anak-anak yang mungkin hadir, kita bisa memperkenalkan tentang Nabi Amos, di mana dia juga salah satu yang memperhatikan dan menegakkan keadilan. Oke. Nah, kita mau lihat bacaan kitab suci di pertemuan kedua ini adalah dari Amos bab 5 ayat 14 sampai 17. Oke, saya bacakan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu," firman Tuhan. Nah, nanti di lingkungan kita bisa minta kepada salah satu umat atau dua orang untuk membaca secara bergantian ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Kita mau lihat di ayat 14 ya. Di mana di situ kita mau highlight, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, di sini ada satu ajakan ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Yaitu di ayat 14 kita lihat bahwa mereka harus mencari yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Nah, ini sama juga berlaku bagi kita di zaman sekarang ini. Kita diminta untuk mencari hal-hal yang baik, bukan yang jahat, supaya kamu hidup. Kenapa hal-hal yang baik itu
membuat kita hidup ya, karena hal-hal yang baik itu adalah hal-hal yang menyenangkan, yang indah, yang mengembirakan, yang berguna gitu ya. Kalau hidupnya udah nggak berguna, nah itu sama seperti mati ya. Nah maka disitulah di-highlight mencari yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Jadi mencari dan mencintai yang baik itu adalah syarat untuk memperoleh hidup. Nah, juga mencintai yang baik berarti membuat hal-hal yang baik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dan dari praktek hidup harian kita. Dengan mencintai yang baik berarti kita kan mempraktekkan ya, menghidupi kebaikan itu sendiri. Artinya tercermin dalam tindakan kita. Nah, jika di pertemuan satu kita diajak untuk mencari Tuhan, nah maka mencari Tuhan ini ada hubungannya dengan yang pertemuan kedua itu, yaitu mencari kebaikan. Kalau relasinya dengan Tuhan sangat baik, maka akan timbul buah-buah kebaikan. Jadi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita mencari Tuhan, maka akan mendatangkan kebaikan. Oke. Nah, caranya gimana mencari yang baik itu? Nah, kita bisa lihat ya. Kita bisa melihatnya dalam pembacaan kitab suci. Nah, di mana kita akhirnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dengan hubungan kita kepada Tuhan semakin dekat sehingga dapat melahirkan hal-hal yang baik. Nah, di masa pandemi ini kita bisa melihat ya, di mana kebaikan-kebaikan itu juga ternyata muncul ya, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit gitu, masih ada orang yang mau melakukan kebaikan, yaitu nah kita mau lihat tuh bagaimana kita memberikan sumbangan. Kedua, kita juga bisa melihatnya di dalam keluarga. Apakah dengan menciptakan hal-hal yang baik itu di dalam keluarga kita, maka keluarga kita juga akan harmonis ya. Kita akan saling menjaga satu sama lain. Nah, antar umat beragama, terus bagaimana dengan protokol kesehatan, kita akan mematuhinya, terus bagaimana kita menjadi solidaritas, dan tidak hanya kepada sesama, kita juga mungkin kepada bumi kita ya, melahirkan hal-hal yang baik itu untuk menjaga kelestarian alam. Sekarang kan banyak isu tentang pemanasan global, perubahan iklim. Nah, itu juga salah satu hal-hal baik yang bisa timbul dari kita um, me, apa, memahami sabda Tuhan yang kita baca dan melalui doa. Oke. Oke. Nah, di situ juga di ayat 15 ya. Sorry, tutup ya. Oke. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, di sini kita lihat ya, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan Allah semesta alam. Nah, itu mereka menghidupi kebaikan itu ya, yang seperti tadi. Oke. Nah, di sini kita diminta juga untuk membenci yang jahat atau dilarang untuk mencari yang jahat. Jadi membenci berarti kan kita menjaga jarak ya dari kejahatan, tidak membangun relasi itu dengan hal-hal yang jahat, karena kejahatan itu hanya akan memecah belah ya, terus tidak mendekatkan orang kepada kebaikan, tidak mendekatkan orang kepada Tuhan sendiri. Nah, kejahatan juga menjauhkan relasi kita kepada Tuhan dan sesama. Dan di ayat 16, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan dan segala lorong akan berkata, wahai petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan
ratapan. Dan di segala kebun anggur ada ratapan apabila aku berjalan di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Nah, jadi ada konsekuensinya ya apabila orang Israel ini tidak memenuhi perintah Tuhan gitu ya, maka akan timbul ratapan. Artinya kalau keadilan tidak ditegakkan maka ya kesenjangan akan terus terjadi gitu, terus menerus. Kita mungkin menjadi lebih eh, egoistis, lebih individualis gitu ya. Kita hanya mementingkan kehidupan kita, keluarga kita, mungkin artinya sangat membatasi, tidak membaur dengan sesama kita. Oke. Nah, di sini juga disinggung tentang keadilan yang harus ditegakkan di pintu gerbang. Nah, kalau zaman dulu itu eh, pada zaman dulu itu pintu gerbang itu merupakan tempat ya di mana orang banyak itu berkumpul. Nah, karenanya disitulah mereka akan menyelesaikan masalah-masalah umum supaya masalah yang terjadi itu diketahui oleh banyak orang dan kasusnya menjadi terang ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak melalui media sosial, apa-apa diviralkan ya, kalau untuk sesuatu yang mungkin menyangkut kejahatan gitu ya, diviralkan. Nah, atau juga melalui kalau di rumah-rumah itu pasang CCTV ya, kelihatan dari rekaman CCTV. Nah, atau di pengadilan. Kalau pengadilan kan mungkin itu ya ada perseteruan ya. Kita kadang nggak tahu yang mana benar juga ya. Nah, di sini kita diajak bahwa segala sesuatunya harus apa ya terbuka, harus diselesaikan secara terang benderang. Artinya tidak ada yang ditutupi. Kita tidak mau memihak gitu ya. Nah, caranya ya sama ya tadi ya, dengan mencari yang baik dan membenci yang jahat. Jadi menegakkan keadilan di pintu gerbang itu sama dengan mencari yang baik dan membenci yang jahat, supaya dengan demikian keadilan uh, timbul ya, terwujud gitu. Oke. Nah, jadi apa pesan dan penerapan di pertemuan kedua ini? Yaitu kita diminta untuk menjadi kita diminta untuk mencari keadilan, mewujudkan keadilan. Mungkin kita bisa apa ya, mencari kebaikan, menghindari kejahatan. Dengan demikian hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Mungkin kita tidak perlu menjadi superhero. Kita bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil dan sederhana ya. Nah, kita juga diminta untuk tidak pada ketidakadilan ya. Kita untuk menjauhi ketidakadilan, yaitu menjauhi kejahatan, supaya tidak ada ratapan, perkabungan, dan tidak ada apa ya kesenjangan sosial. Kita bisa memberikan benih-benih yang baik itu untuk mewujudkan apa masyarakat yang lebih baik gitu. Nah, disinilah peran kita sebagai gereja, bahwa Allah sebagai sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Nah, kadang kita mungkin merasa sesuatu nggak adil, dan satu-satunya teladan yang bisa kita contoh adalah Yesus sendiri ya, Allah sebagai sumber harapan kita, bahwa kita masih bisa mewujudkan keadilan itu di tengah masyarakat, terutama di masa-masa saat ini. Oke. Nah, nanti untuk sharing dan aksi nyata itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin lebih, apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama? Nah, ini lebih kepada refleksi dulu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika menemukan ketidakadilan, apa sih usaha yang saya lakukan? Nah, ini lebih kepada action ya. Kira-kira kita bisa gali, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu. Yang ketiga, apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Kita menyusun rencana untuk kita sebelum bertindak. Apakah kita sendiri, apakah bisa dengan komunitas, di dalam lingkungan, bersama keluarga. Nah, ini
bisa digali dan di-sharingkan dari umat. Yang keempat, bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi dalam lingkungan saya. Nah, ini ada trik-trik yang mungkin bisa dibagikan ya di dalam pertemuan dari pertemuan kedua di lingkungan nantinya. Oke. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu kita bisa masuk ke dalam doa umat, lalu doa penutup, gitu ya. Lalu berkat dan pengutusan. Nah, mungkin bisa di flashback lagi. Jadi apa menurut Bapak Ibu ya tentang keadilan? Apakah menegakkan keadilan itu harus benar-benar satu sama satu, dua sama dua, atau kita menyesuaikan dengan situasi kondisi di mana kita menghadapinya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk pertemuan kedua mungkin sampai di sini saja Pak Made. Terima kasih.